Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life. Untuk yang paket C, bahasa Indonesia mulai di halaman 32. Betul. Halaman 52. Berita di sekitar kita. 52. Betul? Nih, sedangkan yang paket C-nya halaman 32 itu tentang buku pengayaan dan drama. Betul ya? Nih, saya mau bahas yang di paket B dulu untuk teman-temannya bisa menyimak ya. Di paket B unit ke-1 berita di sekitar kita. Pada zaman sekarang kalau jangan itu pertemuan pertama, saya pernah sedikit menyinggung tentang teks berita itu yang terdiri dari 5W sama 1H. B itu adalah struktur untuk membuat berita. Berita untuk sekarang itu nggak hanya di televisi ataupun radio, bahkan kita juga bisa menerima berita itu di sosial media, entah itu dari TikTok atau Instagram. Dan seorang personal pun, entah itu tetangga kita atau rekan kita yang masih ada kontak dengan kita di WhatsApp, itu juga bisa menjadi sumber berita kita, betul? Ya, berkembangnya zaman itu berita mudah kita dapatkan di media sosial. Nah, sekarang kita mau bahas tentang berita di sekitar kita. Surabaya, kota Surabaya di Risma hari ini memberikan motivasi kepada ribuan peserta didik kesetaraan dari pusat kegiatan pembelajaran atau PKBM dalam acara penguatan pendidikan karakter di Geraha Sawung-Bali, Surabaya pada Minggu tanggal 4 bulan 3. Jadi bisa dibilang teks ini itu adalah berita tentang pendidikan. Motivasi yang diberikan oleh Bu Risma kepada peserta didik kesetaraan yang ada di Surabaya. Nah, kita lanjut ke halaman 54. Itu tadi contoh sedikit teks berita ya. Pengertian dan juga fungsi sosial teks berita. Setelah kita membaca contoh teks berita yang ada di depan itu tadi, tentunya kita dapat mengetahui informasi bahwasanya sekolah kesetaraan itu ada, ya, baik itu maupun di kota besar ataupun kota kecil, sekarang sudah ada di mana-mana, tiap kota pasti punya. Nah, apa sih sekolah kesetaraan itu? Kita jadi tahu fungsinya, cara pembelajarannya, terus metode yang digunakan, seperti apa dan bagaimana, itu kita jadi mengetahui informasi tersebut. Nah, berdasarkan hal tersebut, teks berita itu berisikan tentang kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokohnya, oleh pemerannya, dan kita di sini akan mendapatkan informasi tersebut meskipun kita tidak dalam satu tempat, betul? Ya. Tadi saya bilang bahwa unsur atau struktur dari teks berita itu terdiri dari 5W 1H. Ada yang masih ingat 5W 1H itu apa? Atau pernah dengar? Iya, betul. Kurang lebih seperti itu. What, where, go, we, go. What itu apa? Berkaitan dengan apa sih isi berita tersebut, ya. Jadi berita itu harus mencakup penjelasan apa yang dibahas seperti itu. Terus when berkaitan dengan tempat. Kalau ada sebuah berita, entah itu secara lisan ataupun tulis seperti teks berita, pasti akan menjelaskan tempat peristiwanya, betul? Dilanjut dengan wo atau siapa, yaitu siapa yang terlibat dalam berita tersebut, ya. Dan mengapa atau we, mengapa hal itu terjadi. Contohnya, kemarin saya contohkan kebakaran warung
Iya, di Bandung, di Jakarta, ya di Jakarta. Kan pasti ada kayak kenapa hal itu dapat terjadi, entah itu dari kerusakan listrik atau dari apa gas dan oknum-oknum lain kan banyak ya. Dan yang terakhir adalah how, yaitu bagaimana proses, bagaimana terjadinya hal tersebut terjadi. Peristiwanya mulai di jam berapa, seperti apa, bagaimana, itu pasti akan dijelaskan di teks berita tersebut atau berita lisan tersebut. Karena tujuan berita ini adalah memberikan informasi. Kalau informasinya tidak meliputi kelima tersebut, tidak jelas, ya itu bukan dinamakan berita yang utuh, betul nggak? Sama halnya seperti dengan memberikan caption di sosial media jenengan, kan pasti tujuannya adalah memberitahu, mendeskripsikan gambar tersebut atau video tersebut. Nah, itu juga memberikan informasi orang yang melihatnya, betul? Ya, jadi ada yang main Instagram di sini, info Jombang atau Jombang lokal ya, itu kan selalu memberikan informasi yang terkini ya, jadi juga meliputi semua yang saya bilang tadi, di mana, kapan kapan terjadinya, siapa, seperti itu kan ya. Nah, itu adalah ciri-ciri teks berita. Karena makanya kemarin sudah saya beri tugas ya soal teks berita ini. Jadi saya mau coba kakak buka di halaman 62, di situ ada pilihan ganda, tapi langsung ada kunci jawabannya ya.